Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan tentunya serangkaian informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Informasi pertama, saudara, hari ini serahkan alat peraga kampanye bagi caleg. Partai Nasdem targetkan tambahan kursi DPRD Kota dan Provinsi. Penyerahan APK berlangsung di kantor Sekretariat Nasdem Sawo Jajar Kota Malang dan alat peraga kampanye ini diberikan kepada 45 caleg dari perwakilan dapil di 5 kecamatan se-Kota Malang. Serahkan APK bagi caleg, Nasdem targetkan tambahkan kursi DPRD Kota Malang. Penyerahan APK berlangsung di kantor Sekretariat Nasdem Sawo Jajar Kota Malang. Alat peraga kampanye diberikan kepada 45 caleg dari perwakilan dapil di 5 kecamatan se-Kota Malang. Alat peraga kampanye diberikan setelah KPU Kota Malang menetapkan daftar calon tetap DCT pada 3 Oktober lalu. APK berupa alat bantu peraga pencoblosan bacalek DPRD Kota Malang, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan DPR RI diberikan dan diserahkan langsung anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Kresna Dewanata Prosak, di kantor DPD Partai Nasdem Kota Malang. Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Kresna Dewanata Prosak, menegaskan jargon Nasdem itu adalah politik tanpa mahar. Jadi pemberian APK ini juga menjadi salah satu bentuk politik tanpa mahar tersebut terhadap para caleg. Malang Raya ini sudah mengikuti pemilu ya. Partai Nasdem ini sudah 2 kali. Kemudian untuk target DPR RI sudah terpenuhi 1 di 2 kali periode, kemudian provinsi 1 dan beberapa di Kota Malang khususnya mendapatkan 2 kursi. Tapi kami ingin menargetkan di tahun 2024 untuk DPR RI memang 2 kursi agar ada peningkatan kepercayaan publik kepada Partai Nasdem dan kinerja-kinerja yang sudah kita lakukan di Malang Raya ini insya Allah bisa dirasakan oleh masyarakat di Malang Raya. Jadi target kami masing-masing dapil juga harus menambah dan khususnya di kota bisa sampai 5 kursi nanti. Ya. Harapan kepada para caleg Mas harusnya seperti apa nanti? Ya, begini.
kita itu bisa besar jika kita itu bersatu, kompak, kemudian berjalan dengan sesuai arahan partai agar partai ini dipercaya oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang saling menjelekkan. Kenapa? Kalau satu partai saja saling menjelekkan berarti partainya jelek gitu. Tetapi saya ingin kasih semangat bahwa teman-teman ini tidak ada yang ditinggalkan. Jadi seluruh caleg mulai nomor 1 sampai nomor 45 yang ada di Kota Malang ini bisa bergerak bersama. Jadi berkompetisi dalam harmoni. Sementara APK yang diberikan bukan hanya banner tetapi lengkap dengan kawat, paku hingga palu. Bahkan ada juga kartu nama dan juga gelas. Hadir dalam penyerahan APK tersebut, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur Sri Sayekti Suyunadi, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Malang Abdul Hanan Jalil, anggota DPRD Kota Malang dari Partai Nasdem Kota Malang, dan caleg Kota Malang dari Partai Nasdem juga hadir dalam kegiatan senam dan penyerahan APK tersebut. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dengan adanya penempatan salah satu rumah sakit umum yang ada di Duren sebagai rumah sakit rujukan dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran. Dengan itu, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar sosialisasi layanan tersebut. Kegiatan dilaksanakan di Jakra Residence Duren, Kabupaten Malang, 6 November 2023 dengan diikuti belasan perwakilan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia serta lembaga pelatihan kerja. Layanan medical check-up bisa dimanfaatkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia maupun lembaga pelatihan kerja dalam melakukan pemeriksaan calon pekerja sebelum berangkat ke luar negeri. Medical check-up merupakan serangkaian pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Tahapan ini menjadi penting untuk dilakukan para calon pekerja migran untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum berangkat dan bekerja ke luar negeri. Ini sesuatu yang sebenarnya luar biasa, yang gebrakan yang dilakukan oleh Disnaker saat ini bekerja sama dengan PT Pindad. Artinya sebenarnya ruang ini sudah pernah dilakukan oleh rumah sakit oleh Kanjuruhan, tetapi hal-hal ada satu dua hal yang belum itu bisa dijalankan. Nah, maka langkah-langkah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana pemerintah bisa hadir memberikan layanan terhadap PMI atau calon PMI dengan harapan pada saat mereka ini memang benar-benar setelah mengikuti medical general check-up, apabila ada penyakit-penyakit kronis yang memang tidak boleh diberangkatkan, tidak boleh dipaksakan, artinya ini akan melanggar terhadap hak, kan begitu. Oleh dan karenanya sambutan luar biasa ini tentunya nanti harus diikuti oleh teman-teman dengan PT KMI dan LPK. Fasilitasi ini gratis sepenuhnya dari Pemkab atau tetap dia mandiri? Ini kan berbiaya. Jadi proses ini berbiaya, hanya penyediaan sebelumnya medical check up ini kan dilakukan di kota. Nah, sementara supporting PMI ini dari kabupaten. Maka tadi kan saya sampaikan, ayo kita bareng-bareng bekerja sama, bergotong royong. Pada saat medical check up ini bisa diberikan di kabupaten, berarti ada kontribusi yang bisa diberikan kepada pemerintah kabupaten. Dengan hadirnya layanan medical check up yang memenuhi standar di Kecamatan Duren bisa dimanfaatkan bagi para calon pekerja migran Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Malang Selatan, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dengan sarana yang berkualitas demi keselamatan tenaga kerja yang bersangkutan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, beberapa informasi menarik seputar pasar induk Amung Tani Kota Batu akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini.
Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan kita masuk informasi selanjutnya. Upaya penambahan dan juga peningkatan kualitas dan pelayanan di Pasar Induk Kota Batu terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan penambahan tenaga kebersihan yang disebar di semua titik di Pasar Induk Kota Batu. Upaya penambahan dan peningkatan kualitas dan pelayanan di Pasar Induk Kota Batu terus dilakukan. Salah satunya adanya penambahan tenaga kebersihan yang disebar di semua titik di Pasar Induk Kota Batu. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Agus Suyanto, menjelaskan bahwa saat ini terdapat penambahan 45 orang tenaga kebersihan yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, di mana tenaga kebersihan tersebut dikelola oleh PT Alumada yang mana merupakan pihak ketiga dari Diskoperinda Kota Batu. Jumlah tenaga kebersihan tersebut disebar di semua zona di Pasar Induk Kota Batu. Dengan jumlah tersebut, Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu Agus Suyanto menyampaikan bahwa masih kekurangan tenaga kebersihan, tetapi jumlah tersebut harus dimaksimalkan untuk bisa mengakomodir kebersihan di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Ini ada penambahan tenaga 45 orang yang dikelola oleh PT Alumada, di mana ini adalah pihak ketiga dari Diskoperinda. 45 orang. Berarti itu tersebar di berapa titik zona, ya semua zona harus terakomodir. Jadi 45 orang ini walaupun masih, kalau kita menghitung masih kurang ya kurang, ya, tapi harus kita maksimalkan. Itu harus dimaksimalkan tenaga ini untuk menghandle semua kebersihan yang ada di Pasar Induk Among Tani. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu, semua zona menjadi prioritas kebersihan yang harus dijaga dan diakomodir oleh setiap tenaga kebersihan yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Tidak menutup kemungkinan juga beberapa zona juga akan sulit dibersihkan oleh tenaga kebersihan. Semua zona menjadi prioritas kebersihan yang harus dijaga dan diakomodir oleh setiap tenaga kebersihan di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Tidak menutup kemungkinan beberapa zona juga sulit dibersihkan oleh tenaga kebersihan. Salah satu petugas kebersihan Pasar Induk Among Tani asal Telekung, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa dirinya baru bekerja selama 3 hari. Beberapa zona dirasa sebagai zona yang membutuhkan tenaga ekstra dalam menjaga kebersihannya. Di zona bagian sayur dan buah salah satunya, di mana lantai di area tersebut membutuhkan tenaga lebih untuk membersihkannya. Selain itu di zona daging dan ayam yang memang mengundang lalat, terakhir yaitu pantry atau tempat cuci alat bagi pedagang di zona kuliner lantai 3. Sri Wahyuni menyampaikan bahwa start awal mulai kebersihan yaitu pukul 7 pagi dan selesai pukul 5 sore. Tetapi untuk menyelesaikan pembersihan sebelum pulang, harus menunggu baik pedagang dan pengunjung pulang terlebih dahulu. Di lantai 1, zona 2, bagian sayur, buah itu paling berat. Soalnya lantai ini kan paling kotor di situ. Kalau di zona 9, bagian daging sama ayam itu kan banyak lalatnya. Kalau lantainya kotor enggak, paling cuma lalat. Paling kotor lantainya itu ya di sayur sama buah. Sama di atas tempat makanan lantai 3. Yang bagian cuci-cuci ya, bagian cuci-cuci pantry-nya orang-orang itu loh, itu paling susah itu bersihnya. Mbak, betul. Kalau jamnya kebersihan jam berapa kalau bersih-bersih gitu?
kita datangnya itu jam 7, mulainya jam 5. Tapi kalau bersih-bersih itu kan harus sore ya, nunggu yang punya toko tutup, terus nunggu sama orang-orang itu sudah keluar semua baru bisa dibersihkan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan pemirsa, beberapa informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Menjemput Hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati, penyejuk rohani dalam Bingkai Hati, hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agropolitik Tanyus dan kita masuk informasi selanjutnya. Saudara, Satuan Yonkes 2 YBH 2 Kostrad laksanakan gelar latihan alarm styling yang dipimpin langsung oleh Wadan Yonkes 2 YBH 2 Kostrad, Mayor CKM Amang Iswanto SH, yang dilaksanakan di lapangan upacara Mayonkes 2 YBH 2 Kostrad Karangploso, Jawa Timur. Latihan alarm styling ini dilaksanakan guna menguji kesiapan personil Yonkes 2 YBH 2 Kostrad dalam rangka pengawasan kegiatan pembinaan satuan atau Wasgiat Binsat. Satuan Yonkes 2 YBH 2 Kostrad laksanakan gelar latihan alarm styling yang dipimpin langsung oleh Wadan Yonkes 2 YBH 2 Kostrad, Mayor CKM Amang Iswanto SH, yang dilaksanakan di lapangan upacara Mayonkes 2 YBH 2 Kostrad Karangploso, Jawa Timur. Dalam alarm styling ini dilaksanakan guna menguji kesiapan personil Yonkes 2 YBH 2 Kostrad dalam rangka pengawasan kegiatan pembinaan satuan Wasgiat Binsat, sehingga dengan adanya latihan ini nantinya personil dapat dengan cepat berkumpul pada situasi-situasi yang sangat genting dan segera serta melibatkan seluruh personil Yonkes 2 YBH 2 Kostrad. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengecekan kecepatan dan jumlah personil serta penggelaran ransel protap perorangan masing-masing personel. Dan Yonkes 2 YBH 2 Kostrad Letnan Kolonel CKM Dr. Arif Budiman SPB menegaskan kegiatan ini dilatihkan dengan tujuan seberapa siap prajurit Yonkes ini melaksanakan alarm styling. Mulai dari kecepatan, kesiapan sampai kelengkapan isi ransel protap pun dicek, sehingga ke depan dijadikan evaluasi apa saja yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Dan yang sudah pasti apabila ke depannya ada perintah tugas secara mendadak, para prajurit ini bisa siap. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Beralih informasi selanjutnya, gerai toko retail Mr. DIY kini semakin dekat hadir di tengah-tengah masyarakat setelah hari ini resmi membuka outlet baru di Plaza Araya Kota Malang. Toko retail perlengkapan rumah tangga terbesar di Asia kini semakin terjangkau oleh konsumen. Dengan membuka outlet baru ke-8 di Kota Malang, Mr. DIY selalu menjadi solusi segala macam kebutuhan rumah tangga warga Malang. Ditandai dengan pemotongan pita, DIY cabang Plaza Araya memenuhi slogan tagline-nya, hemat, lengkap, dan dekat, serta always low price. Semua ketemu di sini. Mr. DIY memiliki semua kategori produk sesuai kebutuhan, mulai dari perkakas, alat rumah tangga, listrik, perabotan, aksesoris kendaraan, ATK, mainan, hadiah, komputer hingga perhiasan dan kosmetik. Harganya terjangkau dan banyak promo menarik khusus bagi konsumen. Kita hari ini ada lagi grand opening untuk store Mr. DIY di Plaza Araya. Kita store ke 648, store pertama untuk di Plaza Araya ini. Hari ini kita grand opening, kita buka soft openingnya tanggal 28 Oktober kemarin. Di satu minggu ini kita ada grand opening yang akan banyak hiburan, juga banyak door prize, gift untuk customer dengan minimal pembelanjaan 150 nanti bisa mendapatkan gift berupa payung atau tumbler. Kita low price, semua ada. Kemudian kita butuh apapun di sini ada, sampai kebutuhan rumah, kebutuhan sekolah, kemudian kita mau beli keran aja ada. Pokoknya kita di sini semua ketemu di sini, semua belanja di sini pasti ada untuk kebutuhan kita. Harganya sangat murah sekali. Di sini teman-teman bisa beli harga yang 1.500 pun ada. Karet rambut pun ada yang lebih murah lagi. Tuh. Bagi konsumen, ada promo menarik. Konsumen berkesempatan untuk mendapatkan bingkisan menarik dan payung dan gelas setiap pembelian senilai Rp150.000 dan kelipatannya. Juga ada promo 12 voucher belanja sepanjang rangkaian grand opening. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan pada segmen terakhir Agropolitan News hari ini. Tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Anda kembali menyaksikan Agropolitan News dan kita masuk di segmen terakhir Agropolitan News dan kita juga masuk ke informasi seputar olahraga. Saudara, kejuaraan nasional Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur 2023 telah sukses digelar yang berlaga selama 3 hari mulai 3 sampai 5 November 2023 di kolam renang Pemprov Jatim dengan jumlah peserta mencapai 987 atlet dari seluruh Indonesia yang mengikuti kejurnas ini. Penyelenggaraan kejuaraan nasional Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur 2023 yang dilaksanakan selama 3 hari 3 hingga 5 November 2023 di kolam renang Pemprov Jatim dengan jumlah peserta mencapai 990 atlet dari seluruh Indonesia yang mengikuti kejurnas. Event tersebut telah diikuti oleh atlet-atlet dari beberapa kota kabupaten di Indonesia seperti Jakarta, Bali, Samarinda, Bandung, NTB, Yogyakarta, Bengkulu, Jayapura, dan masih banyak lagi dari daerah lainnya. Dengan jumlah peserta semakin banyak hingga mencapai 990 atlet dari provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, ini menunjukkan bahwa kejurnas Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur merupakan event bergengsi di tingkat nasional. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu pelatih dari kontingen Jakarta Timur, bahwa gelaran ini sangat bermanfaat bagi para atlet untuk bisa mengukur kemampuannya untuk mencari best time dari ajang yang bergengsi ini. Alhamdulillah untuk event acara ini yang diselenggarakan oleh Jawa Timur, terutama di acara event Fin Swimming Piala Gubernur Jawa Timur. Saya menggarisbawahi adalah alhamdulillah rangkaian kegiatan itu bagus, yang mudah-mudahan nanti artis-artisnya atau atlet-atletnya atau peselam-peselamnya, terutama di peselamnya, bisa membawa nama baik dari provinsinya untuk kedepannya. Terus selanjutnya untuk ya ketua tim penyelenggara, mohon maaf kayaknya sebetulnya sudah baik untuk sarana dan prasarananya saja, untuk pertama tim medis, untuk standby di tempat-tempat emergensi. Terus selanjutnya untuk akses pintu masuk di stadion ini kalau bisa dipermudah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk penyelenggaraan yang akan datang, mudah-mudahan Jawa Timur adalah lebih baik, Jawa Timur the best, bisa mewakili event-event di seluruh provinsi, terutama nanti kedepannya di Sumatera. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Jawa Timur, luar biasa. Sementara itu, M. Riyad, Sekretaris Panitia, mengungkapkan bahwa dalam penyelenggaraan ini sudah dipersiapkan secara matang dan terstruktur dari jauh-jauh hari sehingga kejurnas ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses. Memang untuk kapasitas kolam renang, kita kemarin kebetulan dengan Ketua Umum Pemprov Jawa Timur sudah menyampaikan ke Kadispora selaku yang mempunyai kolam renang ini, memang perlu ada pembenahan dalam arti kapasitas kolam ini sudah layak untuk diganti sebenarnya. Jadi yang memenuhi standar sekarang ini sudah 10 lintasan, kapasitas penonton bisa menampung 50.000 orang. Jadi ada beberapa kemarin itu penyampaian dari beberapa pelatih, terutama masalah akses. Kita tahu bahwa kita sudah memaksimalkan kondisi akses keluar masuknya atlet maupun penonton. Tetapi memang settingan kolam ini kan mulai tahun 2000. Jadi kemungkinan pada saat itu peserta belum seperti sekarang ini. Ini kalau misalkan event Fin Swimming aja sudah mencapai hampir 1000. Bayangkan kalau misalkan renang atau akuatik itu menyelenggarakan event di sini sejumlah 1.200 orang, bisa kemungkinan kalau tidak ada penataan yang bagus
ada kekhawatiran memang aksesnya yang terbatas. Jadi perlu inovasi bagi penyelenggara atau pengelola kolam pemerintah Provinsi Jawa Timur ini untuk memikirkan akses keluar masuknya apabila ini masih digunakan terus untuk penyelenggaraan event yang level nasional maupun level Jawa Timur yang pesertanya bisa lebih di atas itu. Sebenarnya kita sudah mengantisipasi dengan memberikan surat pernyataan itu. Kita tidak bisa istilahnya menyalahkan panitia bahwa medis kurang. Sebenarnya kita sudah antisipasi dari kemarin, tetapi saringan awal itu sebenarnya ada di pelatih, yang mana kita minta surat pernyataan. Intinya itu adalah kesiapan atlet yang diikutkan di kejuaraan ini sebenarnya sudah diketahui oleh pelatih bahwa dia nanti akan pingsan atau akan mengalami hal-hal yang di luar yang kita ketahui kendala teknisnya seperti apa. Saringan awal justru dari pelatih, jadi tidak semata-mata kita dari panitia tidak menyiapkan tenaga medis, tapi memang menyiapkan. Tetapi apabila ada kerjasama dari pelatih dengan panitia termasuk dengan tim medis, kalau memang ada atletnya yang akan mengalami hal-hal yang misalkan pingsan atau apa, sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Dari Kota Surabaya, Budi Yulianto, Newsport ATV melaporkan. Sementara itu, aksi dan bakat Afdafin Sauki, atlet skateboard kebanggaan Kota Malang, juga dirasakan oleh pihak sekolah. Sekolah juga berjanji akan selalu memberikan dukungan untuk perkembangan karir dari Afdafin mendatang. Setelah viral di sosial media, aksi bocah menunjukkan kebolehannya dalam bermain skateboard. Nama Davin semakin melejit. Tak hanya teman-teman yang sampai mengidolakannya, bahkan guru-guru dan kepala sekolah juga turut memfavoritkan aksinya di atas papan skateboard. Siswa SMP Negeri 6 Kota Malang tampak dengan sangat percaya diri. Davin melintasi berbagai rintangan dan obstacle dengan mudah. Di umur yang masih belia, Davin mampu melakukan berbagai trik sulit seperti ollie dan melewati tangga gedung. Tak heran dengan skill yang dimilikinya, Davin sukses meraih medali perak dalam ajang Porprov 2023 yang diselenggarakan di Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Davin mendalami hobinya ini sejak duduk di bangku kelas 3 SD setelah melihat aksi para skateboarder di alun-alun Merdeka, Kota Malang. Sejak saat itu pula, dirinya tekun berlatih untuk masuk dalam dunia skateboard. Hal ini menarik simpati guru dan kepala sekolah. Dukungan juga diberikan kepala sekolah untuk masa depan karir Davin kelak. Baik, ini juga merupakan prestasi luar biasa bagi siswa kami, di mana ada talenta yang luar biasa bagi anak-anak kami. Dan tentu pihak sekolah pun sangat mensupport apa yang dia miliki kemampuan itu, dan kami pun juga memberikan kelonggaran-kelonggaran manakala yang bersangkutan harus bertanding di luar kota. Kami mensupport baik dari Bapak Ibu guru, teman-teman pun juga demikian, mensupport semuanya. Karena atletik ini tidak semua anak mampu untuk melaksanakan, tapi ini luar biasa bagi Davin yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa untuk Kota Malang. Atlet yang mengidolakan Sanggu Tanjung dan Lauli Lopez ini berharap agar ke depan bisa semakin jago bermain skateboard. Ia ingin menjadi salah satu atlet yang mengharumkan nama Indonesia dalam ajang SEA Games atau Asian Games kelak. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa, kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili Singapura yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.